Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak santri, kisah pohon kurma yang menangis. Pada suatu Jumat, warga Madinah digembarkan dengan suara tangis yang amat pilu dan tak kunjung henti. Suara yang seperti rengekan bayi itu berasal dari Masjid Nabawi. Para sahabat Rasul yang berada di masjid pun kebingungan. Siapa gerangan yang menangis? Saat itu mereka tengah berkumpul untuk menjalankan sholat Jumat. Tangisan terdengar saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan khutbah. Mendengarnya, Rasul pun turun dari mimbar menunda khutbahnya. Sang Nabi kemudian mendekati sebuah pohon kurma. Beliau mengelusnya, kemudian memeluknya. Maka berhentilah suara tangisan itu. Ternyata si pohon kurma itulah yang menangis. Hampir saja pohon itu tertebang karena jerit tangisnya. Sejak Masjid Nabawi berdiri, pohon kurma itu telah di sana. Tak hanya menjadi tonggak, pohon kurma tersebut selalu menjadi sandaran Nabi. Acap kali beliau memberikan khutbah. Si pohon selalu menanti hari Jumat, karena pada hari itu ia akan mendampingi Nabi memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Sejak Jumat pertama masjid berdiri, ia selalu setia dan bahagia menemani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga hari Jumat itulah ia menangis. Beberapa hari sebelum Jumat yang pilu bagi si pohon, seorang wanita tua Ansor mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia memiliki putra seorang tukang kayu, dan ia menawarkan sebuah mimbar untuk Rasul. "Wahai Rasulullah, maukah kami buatkan mimbar untuk Anda?" ujar beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Silahkan jika kalian ingin melakukannya," ujar beliau. Maka pada Jumat keesokan hari, mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah siap digunakan. Mimbar itu pun diletakkan di dalam masjid. Saat Rasul menaiki mimbar, menangislah si pohon kurma, karena ia tak lagi menjadi teman Rasul dalam khutbah Jumat seperti biasanya. Pohon ini menangis karena tak lagi mendengar nasihat yang biasa disampaikan di sampingnya, ujar Rasul setelah memeluk pohon tersebut. Setelah dipeluk Nabi, si pohon bahagia. Ia tak lagi menangis dan dirundung kesedihan. Meski tak lagi mendampingi Nabi, mendapat pelukan dari Nabi cukup mengobati rasa sedihnya. Rasul pun berkata kepada para sahabat, "Kalau tidak aku peluk dia, sungguh dia akan terus menangis hingga hari kiamat." Nabi bersabda. Dalam kisah ini banyak rawi yang meriwayatkan hadis tersebut, sehingga tak perlu dilakukan lagi dan dipertanyakan kesahihannya. Para sahabat banyak meriwayatkan, baik Ibnu Abbas, Anas Ibnu Malik, Jabir, Ibnu Umar, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.